Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur dan syukur di malam ini kembali kita haturkan kehadiran dan sesembahan kita Allah Rabbul Izzah atas segala nikmat lahir batin yang dicurahkan setiap saat dan detik. Mari kita ikrarkan bersama bikaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang setia, yang sejati. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari di malam yang penuh dengan hikmah ini, malam yang penuh dengan barokah, bersama-sama kita introspeksi, bersama-sama mari kita menata kembali niat dan etikat kita di malam pembukaan pengajian bulanan Majelis Taklim At-Tadkir Karya Rem Musola Nurul Iman Babahan Purwodadi dan sekitarnya. Di malam pembukaan ini mari bersama-sama kita ikrarkan di dalam hati kita. Kita luruskan kembali niat etikat perjuangan kita, niat etikat hidup dan mati kita semata-mata hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di depan tadi telah disampaikan oleh Nanda Sabili Toha Sabili Al-Jazuli tentang bagaimana betul-betul kita melibatkan Allah di setiap pergerakan kita. Sumbernya adalah satu dari angan kita. Mulailah mengontrol angan setiap saat dan detiknya, karena angan ini adalah antenanya. Angan ini adalah penghubung frekuensinya. Dikontrol dari bangun tidur sampai tidur lagi. Angan kita ini kemana? Ini yang akan menentukan kualitas di dalam perjuangan kita. Di saat kita bangun tidur, angan kita itu apa? Angan kita itu kemana? Kalau angan kita berjibaku urusan nafsu dan duniawi kita, layak dan pantas lempoh ibadah, luntak-luntuk, tidak punya semangat dalam berjuang. Kenapa? Angannya gak tersambung dengan angan ruhul jihadnya Rasulullah. Angannya tidak sambung dengan angannya Rasulullah, dengan angannya guru kita, dengan angannya ilmu guru kita, dengan angannya para soleh, para arifin abidin yang setiap saat dan detik bergelora membara di dalam dada, senantiasa angannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi kuncinya. Kalau angannya hanya menuju kepada bagaimana bertambah harta, bagaimana bisa beli ini dan itu, bagaimana punya ini dan itu, yakin jeblok ibadahnya. Apa? Semakin lama ngaji bukan semakin tenang jiwanya, semakin lama ngaji bukan semakin damai hatinya, semakin lama hidup bukan semakin dalam syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi semakin berongsang tidak karu-karuan. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, ini bagian dari tipu daya di akhir zaman. Kembalikan angan kepada fungsinya, yaitu ilahi anta maksud waridhaka matlub. Dari bangun tidur pagi, siang, sore, petang, malam, angannya menuju Allah, 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 Allah. Terus bagaimana dekat kepada Allah? Angannya senantiasa bagaimana mampu mempersembahkan penghambaan yang tulus, penghambaan yang murni, penghambaan yang betul-betul ikhlas karena Allah. Angannya senantiasa bagaimana hidup kita ini membawa manfaat, bagaimana kita semakin lama dihidupkan, semakin nampak jelas kemanfaatan daripada hidup kita, sehingga Allah tidak berhenti memberikan kita nikmat, merawat kita, menjaga kita, menghidupi kita. Harus ada timbal balik hasil daripada kehidupan. Sebagaimana kita ternak saja,
ilmunya kan ternak, ada mentok mindi, ada kambing, ada ayam. Alhamdulillah. Coba kalau diingoni wis direntut tukokno rumput, tapi ternyata nggak motong-motong. Sudah 3 bulan kambingnya diopeni, dimodali, sudah setengah tahun, sudah 1 tahun kok nggak motong-motong. Yakin rugi. Alhamdulillah kambingnya kan beri motong, tambah kanda, tambah berkah. Alhamdulillah. Ini contoh. Demikian juga Allahu Rabbuna Dzul Jalali wal Ikram menghidupi kita, menyuapi kita tiap pagi. Kapan Allah menyuapi kita? Allah gerakkan tangan kita, gerakkan otak kita, gerakkan rasa kita. Kita makan tiap pagi ini disuapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita disuapi tiap pagi sarapan? Agar hari ini membawa manfaat. Allah telah menghidupkan kita, Allah merawat kita, menjaga kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Imbal baliknya, apa yang mampu kita perbuat di alam yang diciptakan oleh Allah. Sudahkah betul-betul sesuai dengan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia memberi manfaat untuk manusia lain. Minimal jadilah orang yang baik, jangan sakiti orang lain. Minimal kalau belum bisa memberikan manfaat, jangan memberikan mazharat kepada orang lain. Ini prinsip. Dan tentunya inna akramakum indallahi atqakum. Bertambah takwa, bertambah. Semakin lama kita semakin tua, rambutnya sudah semakin memutih, tenaganya sudah semakin lemah, kulitnya sudah semakin keriput. Apa itu? Ayat-ayat Allah, wa min ayatihi, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku manusia, engkau telah lama berpijak di bumiku, persiapkan dirimu untuk kembali ke portal langit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dunia dibikin semakin lemah agar akhiratnya semakin kuat, jiwanya semakin kuat. Banyak pantangan atas makanan yang dahulu tatkala umur masih muda tidak ada pantangan. Sekarang banyak pantangan, makanan-makanan duniawi. Apa? Memberi kesempatan semakin luas makanan-makanan ukhrawi yang mampu kita santap, yang mampu kita nikmati. Saudaraku rahimakumullah, hidup ini ada 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kekuatan itu 100%. Berapa persen untuk duniawi kita, berapa persen untuk akhirat kita? Kuncinya kembali di depan angannya. Kalau angan kita untuk Allah hanya 20%, 80% untuk selain Allah, layak lulu jungkir balik. Urusan ibadah, urusan sholat berat malas, urusan zakat infak sedekah berat, urusan perjuangan tiba-tiba lulu, sholat bukan wal afiat, tiba-tiba ada panggilan perjuangan, lemes, meriang, pusing 7 keliling. Kenapa? Angannya untuk Allah cuma 20%, tidak mampu. Bagaimana untuk meningkatkan, perluas angan menuju Allah? Yang mulanya 20%, jadikan 80%. Kurangnya angan kita yang tidak berguna, yang tidak menuju kepada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis hak Allah akan bangkit kembali semangat, tingkat kekuatan lahir dan batinnya. Saudaraku rahimakumullah, ibarat HP, hapus segala file-file yang tidak berguna dalam hidup ini. Hapus file-file foto video yang tidak ada manfaatnya. Biar apa? Memberikan ruang lebih untuk video-video yang membawa manfaat. Hapus relung-relung hati ini, file di dalam hati yang tidak berguna, agar memberi ruang lebih besar untuk file-file langit kita, yaitu nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat adil, seadil-adilnya. Maka tatkala ada manusia yang bisa terbang begitu cepat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pilihan.
Allah tergantung pada pilihan hidupnya. Ada yang seperti orang lari menuju Allah, ada yang seperti orang yang berjalan menuju Allah, ada orang yang seperti berjalan terseok-seok, ada orang yang seperti merangkak menuju Allah, dan bahkan ada orang yang seperti ngesok menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kembali gambaran dalam Quran dan hadis bagaimana suasana manusia dalam melewati Shiratal Mustaqim, jalan lurus. Ada yang seperti takdir, seperti kilat. Bertanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Rasulullah, apa amalan manusia yang lewat Shiratal Mustaqim itu seperti kilat? Amalannya apa waktu di dunia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, sebab manusia yang melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat itu adalah manusia yang totalitas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti kilat, tidak ada sedetik pun celah, tidak ada sedetik pun angan yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahirnya ada di sawah, zahirnya ada di pasar, zahirnya sedang bersendal-gurau dengan suara dan kawan-kawannya, tetapi hati merasa pada angannya tidak sedetik pun pernah berpaling. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti kilat. Lalu kenapa ada yang bergelantungan dan bahkan jatuh ya Rasulullah? Itu gambaran dari manusia yang di saat di dalam hidupnya hanya kecil angannya menuju Allah. Dia hanya punya angan kecil menuju Allah, tidak pernah berjuang untuk mewujudkan angan yang benar. Akhirnya tangannya bergelantung dalam Shiratal Mustaqim, tetapi kakinya berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini tentunya di malam pembukaan ini, mari bangkitkan kembali tekadnya. Jangan loyo, jangan luntur, jangan melokor, bangkit semangat. Hidup itu adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawir-rawir lantas, malam-malam tutup, apapun yang terjadi, sekali la ilaha illallah sampai hembusan nafas terakhir, tetap la ilaha illallah. Akan bangkit semua seperti perang Badar tadi, akan bangkit sebagai melibatkan Allah. Tapi kalau paginya angannya menuju kotak Pandora, siang menuju kotak Pandora, sore menuju kotak Pandora, malam bahkan fajar menuju kotak Pandora, gak mampu. Matanya di HP terus ya loyo. Kalau urusan dunia suker, tapi begitu urusan ibadah dan amal soleh seperti pepes berbagi di tan orang tenunggu lemes. Alhamdulillah. Kalau bicara sama cewek, buang semangat, buang. Tapi begitu dia berbicara tentang kebenaran, seakan pelu keluh, ragu. Alhamdulillah. Jadi harus benar bangkit. Kenapa? Hidup itu sementara, hidup itu hanyalah sekejap, semua akan mati, dan itu rahasia Allah. Sebelum hadir Israel menghampiri kita, persiapkan bekal terbaiknya. Sadar dunia ini hanya lintasan sementara, ambil seperlunya, jangan sampai kita terjerat. Sebagaimana nasihat dari Jalaluddin Rumi, wahai sang pecinta, ambil bekal secukupnya agar tidak membebani sayapmu dalam mengepak menuju kekasih sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil secukupnya agar tidak menghalangi, memberatkan sayap ini dalam mengepak terbang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, sukses dalam menghambakan diri kepada Allah, sukses dalam mengemban amanah Allah fi dunya dan akhirat, membawa pribadi kita, membawa keluarga kita, membawa masyarakat menuju ridha Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi
kasih atas kehadirannya, khususnya terima kasih kepada sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Mahdi sekeluarga, dan juga kepada koordinator Majelis Taklim At-Tadkir Kaliaren Parbahan Akhil Al-Kiram Al-Ustaz Bapak Priyanto sekeluarga. Demikian segala khilaf mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.